Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Huli tidak tahu dari mana suara ini berasal, tetapi ingin datang, itu harusnya pikiran bawah sadarnya. Sekarang saya ingin berpikir bahwa jika dia lemah, ini bukan pertama kalinya melancarkan serangan terhadap Chu Xingyun, maka pada saat ini, Huli masih harus tetap berada di medan perang utama Taiko dan masih hanya memiliki rumah-rumah hijau. Akibatnya, dia mungkin tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat Chu Xingyun dalam hidupnya. Bahkan jika ada kesempatan untuk bertemu, itu harus menjadi tempat umum. Dengan identitas dan statusnya, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berkomunikasi dan kontak dengan Chu Xingyun. Sebagai tuan dari Suantian Immortal Gate, bisakah Chu Xingyun dihubungi oleh murid biasa? Mengambil nafas panjang, Huli meremas tinjunya dengan kuat. Dalam hal apapun, untuk mendapatkan pria ini, dia akan melakukan apa saja, bahkan jika dia musuh dunia, dia tidak akan ragu. Belum lagi bahwa Chu Xingyun dan Huli saling memikirkan satu sama lain. Segera, di bawah bayang-bayang kabut beracun hijau tua, Huli dan Chu Xingyun akhirnya mendekati 8 binatang jiwa mang merah. Melihat binatang mangosing merah yang terus-menerus membuat asap putih, mulut Huli dengan lembut berada di antara sudut mulutnya, dan di antara gelombang tangan kanannya, sekelompok cahaya merah muda meraung. Cahaya merah muda melintas di dada seorang pemimpin binatang buas merah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pada saat berikutnya, pemimpin bis Redman Soul Beast melihat sekeliling dengan kosong, dan kemudian berlari menuju Huli. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan, dan buru-buru bergegas di depan Huli, melihat dengan waspada pada pemimpin Redman Soul Beast yang dengan cepat mendekat. Melihat persiapan peduli Chu Xingyun, Huli tidak bisa menahan senyum manis dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, dia telah dikendalikan olehku dan tidak akan menyakitiku. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, bahkan jika hanya 1 dari 10.000 yang mungkin, kita tidak bisa sembarangan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka sedikit pun. Merasakan perawatan teliti Chu Xingyun, Huli tidak bisa membantu tetapi sangat bahagia. Di bawah penjagaan yang hati-hati dari Chu Xingyun, pemimpin Redman Soul Beast datang jauh-jauh dan berdiri dengan patuh di belakang Huli, karena tidak menyakiti Huli. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas lega. Pesona Huli mirip dengan 3 rubah kecil yang dibesarkannya saat dia berada di alam semesta. Namun, kekuatan dari 3 rubah kecil itu terlalu sulit untuk ditingkatkan. Sampai sekarang, mereka belum mencapai Kaisar Wu Realm. Tapi kali ini, dengan 3 rubah Tianxiang memasuki medan perang junior Taiko, saya percaya bahwa tidak akan lama sebelum mereka dapat menembus wilayah asli dan mencapai Kaisar. Di antara pikiran-pikiran, di sisi lain, rubah sekali lagi memilih target, dan sekali lagi melepaskan sinar merah muda, dicetak di dada pemimpin binatang buas jiwa binatang merah. 2 kali berturut-turut, Huli memilih pemimpin jiwa yang sama. Mencermati, ketinggian 2 pemimpin binatang jiwa tidak tinggi, hanya 9 meter. Namun, 9 meter ini mengacu pada ketinggian mereka dalam keadaan tegak. Sebenarnya, meskipun kedua pemimpin roh mangga merah ini adalah humanoid, mereka semua di tanah dan merangkak di tanah. Kaki-kaki ditekuk, tangan kiri disandarkan di tanah, dan tangan kanan memegang panah jarak jauh. Kedua pemimpin binatang berjubah merah jelas merupakan penembak jarak jauh. Sambil mengamati, Kaisar Serigala Serakah juga menyentuh dari belakang. Melihat 2 pemimpin yang diperbudak dari Redman Soul Beast dengan kagum, Serigala Kaisar menghormati. Anda sangat baik untuk memilih penembak hantu ini, tetapi keberadaan yang paling sulit di medan perang Taiko menengah. Sambil tersenyum, Huli berkata, sejak saat ini, kamu telah sibuk, dan aku tidak bisa diam, jadi aku telah mengerti semua binatang jiwa tingkat pemimpin dari medan pertempuran Taiko Perantara. Mendengarkan percakapan antara Huli dan Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, mengapa? Apakah Archer Pantom ini menyusahkan? Mengangguk, Huli berkata dengan tajam, karena aku memilih Pantom Archer, tentu saja karena kekuatannya. Jika tidak, jika aku, bagaimana aku bisa memilih untuk memperbudak 2 pemimpin Redman Soul Beast? Kata-kata Huli baru saja jatuh, dan Kaisar Serigala Karang menjawab, ya, penembak hantu ini, tidak hanya bergerak seperti seekor lalat, tetapi juga dapat memadatkan lembing hantu dan menyerang sasaran dari jarak jauh. Saat berbicara, Huli melambaikan bola cahaya merah muda di tangannya untuk ketiga kalinya dan berkata dengan penuh semangat, awalnya, saya pikir akan ada beberapa penembak hantu. Tanpa diduga, hanya ada 3 di tim ini. Mendengar kata-kata Huli, Serigala Kaisar tersenyum pahit, awalnya sangat jarang. Di lantai pertama dan ketiga dari medan pertempuran Taiko menengah, Anda hampir tidak dapat melihat bayangan penembak hantu. Bahkan jika seseorang sesekali mengembun, ia akan dengan cepat dibunuh oleh pencekikan, dan tidak bisa bertahan hidup.
Tingkat kedua dari medan pertempuran Taiko menengah adalah Jedi, jadi hanya sedikit orang yang bisa masuk. Di daerah ini, penembak hantu ini hampir tak terkalahkan, jadi, sebagian besar penembak hantu terkonsentrasi di daerah ini. Ada 3 alasan mengapa Phantom Archer dinamai Phantom. Alasan pertama adalah karena penembak hantu ini bergerak sangat cepat sehingga dapat mengubah hantu yang tak terhitung jumlahnya. Alasan kedua adalah bahwa lembing yang dilemparkan oleh penembak hantu bisa menghasilkan ratusan hantu lembing, sehingga tidak mungkin untuk menilai keasliannya. Alasan ketiga adalah karena kekuatan hukum yang dikuasai oleh penembak hantu ini adalah hukum hantu. Dan, jelas aturan hantu dari penembak hantu ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan telah mencapai tingkat palsu. Jika penembak hantu ini dapat terus maju dan menjadi pemimpin binatang jiwa binatang ungu, maka ilusi yang telah mereka ubah akan menjadi virtual dan memiliki kekuatan super. Dalam medan pertempuran Taiko menengah ini, penembak hantu tidak jarang ada penembak hantu dari Red Mansions, penembak hantu dari Purple Mansions, dan Silver Mansions. Di antara mereka, penembak hantu Red Mans dapat mengubah ribuan hantu tubuh, serta hantu lembing, untuk mencapai efek kepalsuan. Zimang Phantom Shooter dapat membuat hantu berubah menjadi kenyataan dan memiliki kekuatan destruktif tertentu. Silver Mans Phantom Shooter bahkan lebih dilebih-lebihkan, bahkan tembakan hantu lembing dapat diubah menjadi kenyataan, dengan kekuatan super destruktif. Phantom Archer tidak hanya terbang, tetapi juga dapat meluncurkan serangan jarak jauh. Bahkan dalam pertempuran jarak dekat, Phantom Shooter dapat bertarung melawan siapapun dengan tubuh dan langkah kaki yang fleksibel, dengan kecepatan super cepat, dan lembing tajam di tangannya. Alasan memilih Phantom Shooter, Huli juga memiliki ide sendiri. Dengan Xiongda dan Xiong-Er, tim tidak kekurangan barisan depan pelindung daging. Dengan Yuan Hong dan Niu Ram, tim ini tidak kekurangan output jarak dekat. Hari ini, satu-satunya hal yang hilang dari tim kecil Chu Xingyun adalah kerusakan output jarak jauh. Kecoak Serigala Serakah Thor, Yuan Hong, Niu Ram, Xiongda, Xiong-Er, ketujuh orang ini semua harus berada dalam jarak dekat sebelum mereka dapat meledak menjadi kekuatan. Mengambil Kaisar Kecoa sebagai contoh, meskipun ia dapat menyingkat kecoa beracun kecoa, tetapi bahkan kecoa beracun kecoa tidak boleh terburu-buru ke dekat untuk menyerang lawan. Oleh karena itu, mulai sekarang, yang paling tidak dimiliki seluruh tim adalah output jarak jauh, jarak menengah dan panjang, serta jarak tembak. Menanggapi kekurangan ini, Huli memikirkan penembak hantu ini untuk pertama kalinya. Meskipun hanya 3 penembak hantu bisa diperbudak untuk waktu yang lama, tetapi dengan 3 penembak hantu ini, Dewan Pendek tim di jarak menengah dan panjang telah sepenuhnya dikompensasi. Selain itu, binatang jiwa tingkat pemimpin dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Selama mereka terus membudidayakan dan membunuh binatang jiwa lain, ketiga penembak hantu ini tidak akan dipromosikan dalam satu langkah dan akan dipromosikan menjadi rumah-rumah ungu dan bahkan penembak hantu pria perak. Adapun Golden Mansions, dan ranah di atas Golden Mansions, medan perang Suire menengah tidak dapat dipromosikan, dan ia harus pergi ke medan perang Suire lanjutan untuk mencapainya. Namun, jika suatu hari benar-benar pergi ke medan perang senior Taiko, ketiga penembak hantu ini, tetapi tidak begitu penting. Medan perang tingkat lanjut, secara alami ada yang cocok untuk medan perang tingkat lanjut, makhluk buas yang lebih kuat bisa diperbudak. Dengan 3 Phantom Shooters di bawah kendali jangka panjang, untuk sementara waktu, tim kecil yang semula terdiri atas 8 pemimpin Beast Soul Beast Red sekarang hanya memiliki 5 yang tersisa. Di sisi Chu Xingyun, tim kecil yang terdiri dari 3 orang awalnya berubah menjadi 6. Setelah diskusi yang cermat untuk sementara waktu, Kaisar Greedy Wolf bertanggung jawab untuk memimpin 2 pergi, Chu Xingyun bertanggung jawab untuk berurusan dengan keduanya, dan yang terakhir diserahkan kepada Huli dan 3 penembak hantu yang diperbudaknya. Setelah pembicaraan, tindakan pertama adalah Kaisar Serigala Keserakahan. Kaisar Greedy, yang dikenal karena kecepatan dan hukum ledakannya, melintasi jarak ratusan meter hanya dalam beberapa saat dan muncul di samping para pemimpin 2 binatang jiwa binatang buas merah. Sebuah tenda yang dingin melintas, dan Kaisar Greedy Wolf melambai dengan seluruh kekuatannya. Belati yang mempesona di tangannya langsung melewati leher kedua pemimpin binatang buas berjiwa merah. Ketika kuncinya mengenai, 2 pemimpin Red Man Soul Beast tiba-tiba marah dan meninggalkan tim, mengejar Kaisar Serigala yang korup dengan kecepatan penuh. Melihat Kaisar Serigala Keserakahan, dia dengan mudah membawa pergi 2 pemimpin Red Man Soul Beast. Chu Xingyun menghela nafas. Meskipun demikian, kekuatan Kaisar Serigala Serakah turun drastis dari daftar Kaisar ke daftar Jun. Tetapi kesadaran dan pengalamannya masih ada di sana, yang sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Namun, Chu Xingyun tidak akan kalah rendahnya. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang kuno bintang 7 dengan cahaya dingin yang berkilauan, bergegas dari belakang Chu Xingyun. Anti ruang terlalu kacau, jadi pedang kuno 7 bintang Chu Xingyun tidak bisa lagi ditempatkan di sana, tetapi hanya bisa dilakukan di punggungnya. Bahkan Dahuang Dao, Chu Xingyun hanya bisa menggantung dari pinggangnya, dan tidak berani meletakkannya di ruang dimensi.
Dalam raungan yang meraung, pedang kuno bintang 7, dengan kekuatan hukum penusuk baju besi, langsung menembus hati dua pemimpin binatang merah Mansoul. Itu adalah makhluk normal. Setelah jantung ditusuk, bahkan jika tidak terbunuh di tempat itu harus dipukul dengan keras dan memasuki kondisi lemah. Tapi sebagai pemimpin Red Mansoul Beast, cedera semacam itu hanya cedera kecil. Setelah semua, Red Beast Soul Mans Redas ini bukan makhluk nyata, hanya binatang jiwa. Namun, meskipun kerusakan yang sebenarnya tidak besar, roh perang di tubuh makhluk jiwa jelas tidak berpikir begitu. Binatang buas ini sebenarnya adalah nenek moyang dan kekuatan kuno yang mati di medan perang ratusan juta tahun yang lalu. Ketika mereka hidup, hati dan tenggorokan mereka benar-benar vital sekali mereka dipukul dengan keras, mereka akan mati. Oleh karena itu, meskipun jantung dan tenggorokannya rusak, pemimpin binatang merah tidak akan terluka terlalu banyak tetapi mereka dapat langsung membuat mereka marah dan membuat mereka benar-benar tidak rasional. Segera, dua pemimpin Red Mansoul Beast meninggalkan tim dengan putus asa dan bergegas menuju Chu Xingyun gila. Setelah menepuk pundak Huli dengan ringan, mengisyaratkan dia untuk berhati-hati, Chu Xingyun memimpin dua pemimpin binatang jiwa Mang Merah dan melaju ke kejauhan. Melihat 4 dari 5 binatang jiwa, 4 dari mereka dengan cepat dibawa pergi, dan di antara saat Lily berpikir, 3 penembak hantu yang diperbudak oleh Huli perlahan-lahan mengangkat lembing dan senjata Senhan mereka. Menunjuk bertujuan 100 meter jauhnya, satu-satunya yang tersisa. Pemimpin Beast Soul Jiwa Merah. Dengan 3-1, Huli masih sangat percaya diri dalam pertempuran ini. Huli tahu bahwa sekarang, dia harus keluar semua untuk mengumpulkan kekuatan dari 3 pemimpin Red Mansoul Beast, menghilangkan 3 pemanah pantom sesegera mungkin, dan kemudian segera mendukung Chu Xingyun dan keserakahan Serigala Tuhan. Mengambil napas dalam-dalam, Huli menggelengkan lengannya dengan tajam dalam sekejap mata. Pada saat berikutnya, 3 penembak hantu, di antara lengan yang dibanting, 3 lembing tajam, menerobos langit menuju satu-satunya pemimpin binatang buas jiwa binatang merah. Di deru lolongan, 3 lembing diubah menjadi 3, dan kemudian dari 3 menjadi 9. Dalam ilusi berkesinambungan, 3 lembing telah menjadi 27 lembing. Di antara mereka, setiap lembing memiliki 9 hantu. Meskipun, lembing yang terkondensasi oleh hantu tidak memiliki sifat mematikan. Tapi sebagai sebuah kebingungan, tombak-tombak hantu itu sudah cukup untuk menjadi palsu dan nyata. Diterburu-buru, sulit bagi pihak lain untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga tidak ada cara untuk menghindarinya. 27 lembing memblokir semua ruang menghindar dari pemimpin Red Mansoul Beast, kecuali untuk perlawanan keras, sepertinya tidak ada cara lain, ini adalah efek menipu dari hantu. Dalam suara tajam memecahkan langit, kabut pemimpin Red Mansoul Beast jelas tidak bisa membedakan antara benar dan salah, hanya berpikir bahwa semua lembing adalah entitas. Dalam keputusasaan, pemimpin Red Mansoul Beast hanya bisa menekuk kepalanya dan menekuk kepalanya, melawan serangan lempar lembing dari babak ini. Menghadapi ini, Huli tersenyum dengan acuh tak acuh, bagaimana mungkin Archer Phantom bisa menangani dengan baik. Di bawah desakan Huli, 3 penembak hantu tidak berhenti. Setelah melempar lembing pertama, 3 penembak hantu menangkap lembing keluar dari udara tipis di antara tangan kanan dan kemudian membuangnya dengan sekuat tenaga. Dalam suara tajam memecahkan langit, 1 lembing berteriak, satu demi satu, dimasukkan pada tubuh pemimpin binatang buas jiwa binatang merah. Kekuatan pertahanan dan vitalitas pemimpin Beast Soul Jiwa Merah memang ulet. Tetapi relatif, kekuatan destruktif dari pemimpin binatang merah juga menakutkan. Sederhananya, kekuatan pertahanan, vitalitas, dan kekuatan destruktif dari pemimpin Red Mansoul Beast berbanding lurus satu sama lain, dan mereka juga pada tingkat yang sama. Jika itu satu ke satu, sulit bagi dua pemimpin Red Mansoul Beast untuk tidak bertarung selama 1 jam terakhir. Tetapi sekarang dengan 3 lawan 1, dan satu sisi hanya bisa dikalahkan secara pasif, tanpa serangan balik sekecil apapun, hasilnya secara alami sangat berbeda. 3 penembak hantu, dengan kecepatan 3 lembing per nafas, mengembun lembing dengan marah dan membuangnya dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, hanya dalam 100 nafas, ribuan lembing menembaki pemimpin malang binatang buas merah itu seperti landak. Pemimpin Red Mansoul Beast memang kuat dalam pertahanan dan vitalitas, tetapi itu adalah 1 lawan 3 dan menderita ribuan pukulan penuh. Namun, bagaimanapun, masih sulit untuk menangkis dan membunuhnya. Setelah memenggal kepala pemimpin Red Mansoul Beast, Huli tersenyum penuh kemenangan, dan kemudian melirik ke arah kiri dan kanan. Jika Anda ke kiri, Anda dapat mendukung Kaisar Serigala Serakah. Menurut perjanjian, ia seharusnya tidak berjalan jauh. Jika Anda pergi ke kanan, Anda dapat mendukung Chu Xingyun. Menurut perjanjian, posisi Chu Xingyun saat ini seharusnya tidak jauh dari kanan. Tetapi siapa yang harus saya dukung? Dari perspektif Huli, dia tentu ingin mendukung Chu Xingyun. Tetapi dari perspektif Chu Xingyun, jika dia mempertimbangkannya untuknya, dia tidak bisa melakukannya. Belum lagi bagaimana Rubah berpikir, sisi lain, tidak jauh dari sisi kiri Rubah. Kaisar Seraka-Seraka berubah menjadi ledakan dan terus-menerus bolak-balik antara para pemimpin 2 Red Mansoul Beast.
Meskipun menurut perjanjian, setelah Huli membunuh pemimpin Red Man Soul Beast, dia akan datang untuk mendukung Chu Xingyun. Tetapi sebagai mantan penguasa daftar Kaisar, Kaisar Serakah tidak mau menerima bantuan orang lain. Meskipun dia tidak lagi menjadi master dari Emperor Run Kings, dia hanya master dari Kings Run Kings, tetapi kebijaksanaannya masih ada, dan pengalamannya masih ada. Jika dia harus bergantung pada bantuan manusia untuk berurusan dengan pemimpin Red Man Soul Beast, dia benar-benar kehilangan tidak mampu membeli wajah itu. Di sela-sela gerakan tangan kanannya, belati menyilaukan melanda tangan Kaisar Greedy Wolf selama beberapa minggu. Ketika dia mengertakkan giginya, meskipun dia sedikit suka bertualang, seseorang akan terluka secara tidak sengaja, tetapi Kaisar Serigala Serakah masih membungkuk dan bergegas menuju dua rumah besar merah. Pada saat yang sama, Chu Xingyun juga sama. Sebagai pemimpin tim, Chu Xingyun tahu bahwa ia harus terus memperkuat dirinya sendiri. Anda tidak bisa menggantungkan harapan pada orang lain. Bukan karena Chu Xingyun begitu sombong dan sok, kuncinya adalah, jika dia tidak menghadapi semua kesulitan sendirian, tetapi tergantung pada rekan satu tim dan rekannya, dia hampir tidak bisa lulus. Jadi, ketika rekan tim dan mitra dalam bahaya, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Apa itu kapten, apa itu bos? Sederhananya, ketika semua orang bisa melakukannya, itu terserah orang lain. Jika tidak ada orang lain yang bekerja, ini adalah waktu untuk kapten dan bos. Meskipun dia tahu itu sulit, karena dia berada di posisi ini, dia bertanggung jawab atas keselamatan semua orang. Dalam suara tajam memecahkan langit, pedang kuno bintang 7 melintasi sepanjang dan putaran, seperti batu api listrik, terus memotong, menusuk dua pemimpin binatang jiwa-jiwa merah mang. Dalam suara rengekan-rengekan, dua pemimpin Red Man Soul Beast ditusuk dan ditusuk di seluruh tubuh, tetapi di bawah dukungan vitalitas ulet, mereka hanya tidak mati. Bukan karena pedang kuno Kixing tidak tajam, juga tidak lemah. Poin kuncinya adalah bahwa kedua pemimpin Red Man Soul Beast ini bukan bentuk kehidupan nyata. Sulit untuk benar-benar membunuh mereka dengan pemotongan dan tusukan fisik yang sederhana. Seiring waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas. Meskipun selama cukup lama, Chu Xingyun cepat atau lambat bisa mati para pemimpin dua Red Man Soul Beast. Tetapi yang kurang sekarang adalah waktu. Jika Anda tidak dapat mengejar 100 target di depan tim lain, uji coba ini akan gagal. Meskipun tidak ada yang akan menyalahkannya, bahkan jika dia gagal, Chu Xingyun tidak bisa melewati levelnya sendiri. Untuk menenangkan diri, Chu Xingyun berencana untuk membuka tubuh perang Ji Uyang, memanggil 9 avatar Ji Uyang, dan memulai formasi Heng Tian ke-9. Perasaan krisis yang parah membuat Chu Xingyun gemetar ketakutan. Tidak berani mengabaikan, Chu Xingyun melangkah keluar dalam satu langkah dan melompat maju ke kanan dengan kecepatan penuh. Hampir pada saat Chu Xingyun melompat keluar, dengan suara gemuruh yang hebat, celah panjang seperti cambuk langsung menyapu lokasi di mana Chu Xingyun baru saja. Chu Xingyun merespons dengan cepat dan menghindari cambuk ruang pada waktunya. Tetapi para pemimpin dari dua Red Man Soul Beast yang mengejar Chu Xingyun mengalami nasib buruk. Chu Xingyun baru saja meninggalkan daerah itu, dan dua pemimpin Red Man Soul Beast tiba di sana, dan kemudian, cambuk kejam Void menjerit dan menyapu. Di depan Whip of the Void, bahkan Yang Mulia Surgawi tidak berani saling berhadapan, belum lagi dua pemimpin Red Man Soul Beast. Oleh karena itu, di bawah sapuan Void Whip, dua pemimpin Red Man Soul Beast langsung berubah menjadi abu terbang, dan bahkan sedikit sampah tidak bisa tinggal. Melihat kosong pada posisi disapu oleh cambuk yang kosong, Chu Xingyun menjadi linglung sejenak. Apakah ini yang dia bunuh, atau apakah dia mati secara alami? Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun mulai mengkomunikasikan langit dan bumi dari medan pertempuran Taiko Perantara sesuai dengan cara yang diajarkan oleh kehendak Taiko. Meskipun jalur surgawi dari medan pertempuran Taiko menengah sangat tidak sehat dan kehendak Taiko juga kacau, tetapi dalam hal struktur saja, itu tidak jauh berbeda dari medan pertempuran Taiko primer. Sederhananya, ratusan juta tahun yang lalu, zaman kuno yang sangat jauh. 3 medan perang kuno yang besar pada awalnya adalah satu. Meskipun dibagi menjadi 3 bagian, strukturnya persis sama dengan si kembar 3. Oleh karena itu, Chu Xingyun dapat melewati kehendak archaik, berkomunikasi langsung dengan Heavenly Dao, dan menjelajahi hukum Heavenly Dao. Ini berarti, metode ini, dan dengan cara ini, kecuali jika kehendak kuno akan memberitahu Anda, jika tidak, tidak ada yang tahu. Medan pertempuran Taiko menengah, meskipun langit dan bumi tidak lengkap, hukumnya tidak lengkap, dan kehendak Taiko bahkan lebih kacau. Tetapi justru karena kehendak archaik adalah kacau, Chu Xingyun berani memotong kehendak archaik dan langsung menyelidiki hukum-hukum surga. Yang paling penting adalah bahwa tindakan Chu Xingyun tidak bisa menyembunyikan kehendak kuno. Jika Taiko tidak akan kacau, Chu Xingyun akan berani melakukannya dengan santai, dan pasti akan membuat marah Taiko akan dan menderita hukuman berat. Tapi sekarang, karena jelas bahwa kehendak archayan kacau, semuanya tentu saja bukan masalah. Apa yang dieksplorasi Chu Xingyun adalah, bagaimanapun juga, hanya hukum-hukum permukaan, yang tidak menyentuh terlalu banyak terlalu dalam, dan tidak boleh membuat marah kehendak kuno.
Dan alih-alih orang lain, jangan katakan apakah mereka berani membuat kekacauan seperti itu, bahkan jika mereka berani, saya khawatir mereka tidak tahu bagian mana yang harus dijelajahi dan aturan mana yang harus dijelajahi. Surga adalah yang paling rumit, hukum adalah hal yang paling tepat di dunia. Investigasi itu benar, maka semuanya secara alami baik-baik saja. Untuk hukum permukaan, Taiko tidak akan terlalu peduli. Tapi begitu target yang salah dieksplorasi, melibatkan hukum yang dalam, bahkan level rendah, Archaik pasti akan geram. Setelah kehendak kuno marah, untuk saat ini, sama sekali tidak ada yang berhadapan. Terkondensasi dengan Shen Nian, Chu Xingyun dengan hati-hati menuangkan Shen Nian ke Heavenly Dao, dan pergi dengan santai di antara langit dan bumi. Melihat sekeliling, ada ratusan juta garis warna-warni yang bercampur dalam kekacauan, membentuk awan cahaya yang berwarna-warni. Miliaran garis hukum ini dapat dieksplorasi, tetapi 30% darinya adalah aturan permukaan, 30% adalah aturan yang dalam, dan 40% terakhir adalah aturan dasar. Setelah target yang salah dipilih, aturan tingkat rendah atau dalam terdeteksi, bahkan jika itu hanya salah satu dari garis aturan, itu pasti akan membuat marah kehendak kuno. Kekuatan kehendak Ethereum, hanya kejutan dari Divine Min, cukup untuk membunuh siapapun di bawah Tianzun. Oleh karena itu, di medan perang kuno, semua beku tidak mengolah surga, jika tidak itu akan menjadi kematian murni. Jika Anda ingin berlatih jalan surgawi, Anda harus meninggalkan medan perang Taiko, menemukan sisi dunia, dan mempelajari dan menjelajahi misteri jalan surgawi. Siapapun yang berani berlatih surga di medan perang Taiko benar-benar mati. Dengan kedua mata tertutup, Chu Xingyun diam-diam diselidiki. Hahaha. Akhirnya, Chu Xingyun membuka matanya dengan keras dan tertawa gembira. Tidak diragukan lagi, Void Whip hanya semacam bahaya alam. Bahkan jika ia mati di bawah Void Whip, itu masih dihitung dalam target pemenggalan Chu Xingyun. Tentu saja, tidak semua pemimpin Redman Soul Beast yang meninggal di bawah cambuk kekosongan dihitung sebagai dibunuh oleh Chu Xingyun. Hanya pemimpin Redman Soul Beast yang berhadapan dengan Chu Xingyun yang dihitung. Ini saja, meskipun Chu Xingyun akan bahagia, tetapi itu hanya dua pemimpin binatang jiwa Mang Merah tidak membuat Chu Xingyun tertawa keluar dari negara. Apa yang membuat Chu Xingyun paling menarik adalah bahwa jika dia dapat mengendalikan cambuk kekosongan ini, maka itu setara dengan secara aktif menempatkan jaring Tian Luo di. Semua target yang disapu oleh cambuk kekosongan dianggap dibunuh oleh Chu Xingyun. Fokus di sini bukan pada target yang disapu oleh cambuk Void, yang termasuk dalam target pemenggalan Chu Xingyun. Itu karena cambuk kekosongan ini dapat dikendalikan. Setelah Anda menguasai keterampilan mengendalikan cambuk kekosongan, maka, dalam Taiko Battlefield nomor 5, bahkan jika Tianzun secara langsung, Chu Xingyun sudah cukup untuk menghadapinya, dan bahkan memenangkan pertempuran. Dalam tawa, Chu Xingyun secara paksa mengendalikan emosinya, memejamkan mata lagi, dan menjelajahi dengan seluruh kekuatannya. Di seluruh tanah yang rusak, ada 3000 Void Whip. Cambuk kekosongan ini memang dibentuk oleh kondensasi lipatan luar angkasa yang dihasilkan ketika bumi hancur. Tapi ini hanya hasil dari waktu itu. Hari ini, retakan bumi telah dipersatukan kembali, jadi, lipatan ruang telah lama menghilang. Hanya saja meskipun lipatan ruang telah menghilang, tetapi cambuk kekosongan, setelah ratusan juta tahun kohesi, telah terkondensasi menjadi padatan. Terus menyerap kekuatan ruang, 3000 cambuk kekosongan ini hanya akan menjadi lebih kuat, dan tidak akan hilang sepenuhnya. Bahkan, kehendak kuno dari medan pertempuran menengah juga sangat tak berdaya untuk 3000 Void Whip ini. 3000 cambuk kekosongan ini lahir pada hari ketika dunia dipatahkan, dan kekuatan intinya adalah kekuatan pukulan dunia. Dengan kekuatan pemusnahan dunia sebagai intinya, memadatkan energi ruang tanpa batas, setelah ratusan juta tahun kehamilan, 3000 cambuk kekosongan ini telah menjadi semacam senjata ajaib. Sakit kepala terbesar bagi Taiko adalah bahwa 3000 cambuk kekosongan ini tidak hanya kuat, tetapi juga tidak dapat dikendalikan sama sekali, menyebabkan kerusakan konstan pada medan perang Taiko. Awalnya, ketika lempeng benua berkumpul kembali, 3000 cambuk kekosongan ini secara bertahap akan menghilang. Tetapi pada kenyataannya, bukan hanya 3000 cambuk kekosongan ini tidak lenyap, tetapi mereka menjadi semakin kental dan ketakutan. Suire tidak akan memiliki cara untuk membawanya. Lingkungan seluruh tanah yang rusak semakin buruk. Seluruh bumi hancur dan hancur oleh cambuk kekosongan. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan bertahun-tahun. Tanah yang rusak ini akan benar-benar hancur total. Tapi, bahkan jika Anda tahu ini, kehendak kuno, tetapi masih tidak ada cara yang baik. 3000 cambuk kekosongan itu telah mematahkan belenggu kehendak kuno, yang dapat digambarkan sebagai pelanggaran hukum. Chu Xingyun terus mengeksplorasi melalui jalur surgawi dan aturan medan perang Taiko. 3000 cambuk kekosongan ini lahir di lipatan antariksa di antara lempeng-lempeng benua, tetapi sekarang, mereka telah dibebaskan dari batasan lipatan antariksa dan menjadi 3000 cambuk yang ada di mana-mana tanpa celah. Jika Anda ingin mengendalikan cambuk kekosongan seperti itu, apalagi Chu Xingyun, bahkan kehendak kuno akan ditangkap. Namun, tentu saja sulit untuk mengendalikan 3000 sekaligus.
Tapi, jika itu hanya yang sederhana itu mungkin bukan tidak mungkin. Anda tahu, 3.000 cambuk kekosongan ini, meskipun mereka telah membebaskan diri dari ikatan Taiko, tetapi bagaimanapun, mereka masih dalam jalur surgawi dari medan perang Taiko, mereka masih harus diikat oleh jalan surgawi. Dengan cara ini, eksplorasi Chu Xingyun selalu dapat dilacak. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun memiliki badan hukum batal, hukum ruang telapak tangan, dan badan piton. Selama metode ini tepat, semuanya mungkin. Tentu saja, bahkan kontrol yang paling sederhana, dan hanya satu kontrol tidak mungkin untuk Chu Xingyun. Setidaknya untuk sementara, Chu Xingyun tidak bisa melakukannya. Namun, jika itu hanya sementara, mengendalikan cambuk kehampaan, dan hanya untuk waktu yang singkat maka Chu Xingyun masih bisa melakukannya. Yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun benar-benar seperti yang diharapkan Taiko, bahkan jika itu dilakukan dengan salah, Taiko tidak akan pernah memblokirnya, tetapi hanya mendorongnya. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, Chu Xingyun tidak bergegas dan bertindak, tetapi berdiri di tempat memeriksa langit dan bumi dengan kecepatan penuh, menyisir sepanjang garis hukum dan dengan cepat menyisir. Akhirnya, dengan bantuan Huli, Kaisar Seraka akhirnya mencekik 2 pemimpin Redman Soul Beast dan kemudian datang bersama. Awalnya, ketika keduanya ingin datang, Chu Xingyun pasti masih menemui jalan buntu. Tapi saya tidak berpikir bahwa saya datang jauh-jauh. Dari jauh, saya melihat Chu Xingyun berdiri di sana diam-diam. Di sekelilingnya, para pemimpin dari 2 Red Soul Beast telah lama menghilang. Curiga, ketika keduanya hendak mendekati Chu Xingyun, saat berikutnya. Cahaya biru terang tiba-tiba muncul di depan keduanya, mendorong mereka terpisah. Di bawah energi keras, Huli dan Serigala Seraka terbang tiba-tiba, dan mereka terbang lebih dari 100 meter, dan kemudian mereka mendarat di tanah. Melihat Chu Xingyun dengan ngeri, keduanya tahu bahwa Chu Xingyun jelas dalam harmoni antara manusia dan surga. Dalam keadaan kesatuan surga dan manusia, Chu Xingyun dijaga oleh Heavenly Dao, dan siapapun yang mencoba mendekatinya, benda akan sangat terpukul. Untungnya, ini hanya pertama kalinya mereka mencoba untuk berdampak, jika mereka bergegas melewatinya lagi, mereka tidak akan diledakkan begitu saja, jika mereka tidak hati-hati, mereka akan terbunuh di tempat. Waktu berlalu setiap menit. Menghadapi adegan ini, Huli dan Serigala Seraka sangat cemas, tetapi sampai sekarang, mereka hanya bisa menunggu. Sebelum Chu Xingyun benar-benar dipulihkan, mereka harus tinggal di sini untuk menghindari kecelakaan. Di sisi lain, di bawah komando Kaisar Kecoa Zun, Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, dan Xiong Er menyapu semua jalan, dan segera membunuh 7 atau 8 tim. Melihat 4 Galop of Ta terkalahkan, Dewa Guntur Tiandi tidak bisa membantu tetapi tercengang. Setelah hanya beberapa tahun, keempat orang bodoh ini, kekuatannya telah meningkat terlalu cepat. Menyapu semua jalan, tidak ada lawan sama sekali. Pertama, Xiong Da dan Xiong Er bergegas, raungan yang keras menarik semua kebencian, lalu Yuan Hong dan Niu Ram mengacungkan tongkat besi, pada dasarnya satu tongkat dan mereka bisa menghancurkan tim dalam sekejap. Dalam seluruh proses, Kaisar Dewa Guntur tidak perlu melakukan apa-apa sama sekali, selama dia berdiri di samping Kaisar Kecoa Zun dan menyaksikan dengan mata terbuka. Pertahanan Xiong Da dan Xiong Er tak terkalahkan. Kehancuran yang menghancurkan Yuan Hong dan Niu Ram. Dihadapkan dengan 4 tirani-tirani seperti itu, Raytheon Heavenly Emperor tidak bisa menemukan tim seperti apa yang bisa menjadi lawan mereka. Akhirnya, ketika tim ke-8 dimusnahkan oleh Yuan Hong dan Niu Ram, Thunder God Emperor mengerutkan kening. Hal-hal, sepertinya sedikit salah. Anda tahu, Yuan Hong dan Niu Ram sangat kuat, Xiong Da dan Xiong Er tidak terkalahkan di pertahanan, tetapi dibandingkan dengan tim unggulan itu, masih ada celah yang sangat besar. Namun sampai sekarang, tim mereka telah membunuh 80 target, tetapi masih belum ada tim yang berhasil melewati penilaian. Mungkinkah dikatakan bahwa Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er efisiensi dari 4 barang keras kepala ini lebih tinggi daripada efisiensi tim unggulan itu? Tidak, ini tidak mungkin. Dalam hal kekuatan pribadi saja, kekuatan dari 4 barang keras kepala ini sebenarnya mirip dengan tim unggulan, bahkan jika ada celah itu tidak akan terlalu jauh. Namun, 18 tim unggulan semuanya adalah tim 10 orang, dan mereka hanya memiliki tim beranggotakan 6 orang. Karena itu, bagaimanapun juga efisiensi mereka jelas tidak sebagus tim unggulan. Hanya saja, meskipun saya merasa tidak enak di hati, tidak ada jalan untuk kembali. Dengan gigitan sengit, Thor hanya bisa terus berjalan. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, setelah menyapu kedua tim lagi, alis kecoa Kaisar Zun berhenti dan memandang Thor God Emperor berkata, sepertinya penghakimanmu benar-benar salah. 100 gol. Meskipun kecoa Kaisar Zun tidak selesai berbicara, tetapi Thor God Emperor masih malu untuk mati. Fakta telah membuktikan bahwa tebakan awalnya benar-benar salah. Kalau tidak, 100 target telah terbunuh, dan tim mereka seharusnya telah lulus persidangan. Jelas jawaban yang sebenarnya, seperti yang ditebak Chu Xingyun, yang disebut target hanya bisa merujuk pada para pemimpin binatang jiwa binatang merah, bukan target lainnya.
Dalam menghadapi adegan ini, Yuan Hong menolak tongkat besi dan menggelengkan kepalanya, sebenarnya, aku sudah lama merasa salah. Jika itu target, maka aku langsung membunuh 100 kecoa. Bukankah itu jalan lurus? Mengangguk kepalanya, Niu Ram berkata, ya, mirip dengan Avatar, kemampuan hantu Avatar dan hantu yang dibedakan, bukankah mereka dihitung sebagai target? Jelas tidak dihitung. Dengan mendengus dingin, Xiongda berkata dengan sopan, aku sudah kenal Raja selama bertahun-tahun dan aku tidak pernah melihatnya salah. Kata-kata Xiongda baru saja jatuh, Xiong Er mengangguk dan berkata, ya. Raja adalah keberadaan paling cerdas dan paling bijaksana di dunia ini, dia tidak akan pernah salah. Karena malu, dia menggaruk kepalanya, dan Thor tidak tahu harus berkata apa. Sekarang, bahkan jika mereka segera menoleh untuk membunuh sejumlah besar Red Mansion Soul Beast, itu pasti akan terlambat. Bagaimanapun, kekuatan mereka tidak lebih tinggi dari tim-tim kuat, dan begitu banyak waktu sekarang terbuang, semuanya sudah terlambat. Dengan desah tak berdaya, kelompok 6 tidak bisa membantu tetapi menoleh dan melihat ke arah mereka datang. Semua orang tahu, bisa melewati perbatasan. Itu tergantung pada Chu Xingyun. Pada saat yang sama, Chu Xingyun masih ada di sana, matanya sedikit tertutup, dan dia memeriksa dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia sangat cemas di hatinya, tidak peduli apakah itu Greedy Wolf Emperor atau Huli, dia tidak berani pergi. Untuk keduanya, mereka absen tahun ini dan akan datang lagi tahun depan. Ini bukan masalah besar, tapi begitu Chu Xingyun mengalami kecelakaan, maka semuanya berakhir. Mereka tidak dapat memiliki segalanya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya tanpa Chu Xingyun. Karena itu, meskipun mereka tahu bahwa ada perwalian surgawi, mereka tidak perlu khawatir sama sekali, mereka hanya bisa pergi dan pergi untuk memenggal kepala Red Vision Soul Beast. Namun, tidak peduli apakah itu Greedy Wolf Emperor atau Huli, tidak ada pemikiran untuk pergi. Sebelum menentukan keamanan Chu Xingyun, mereka tidak akan pergi kemanapun. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, Chu Xingyun membuka matanya dengan kosong. Melihat lebih dekat, ada kekacauan di mata Chu Xingyun, dan sinar cahaya biru terus-menerus disemprotkan dari mata Chu Xingyun. Untuk waktu yang lama, cahaya biru di mata Chu Xingyun akhirnya bertemu, dan mata Chu Xingyun juga secara bertahap menjadi cerah. Melihat kosong di sekitarnya, saat berikutnya, tubuh Chu Xingyun tiba-tiba melompat ke udara. Di udara, tubuh Chu Xingyun memutar dan berubah menjadi piton hitam yang panjangnya lebih dari 3000 meter. Menghadapi pemandangan aneh ini, Kaisar Seraka-Seraka dan Huli tiba-tiba membelalakan mata mereka. Ini, ada apa? Di bawah tatapan Kaisar Wolf dan Huli, piton hitam, yang panjangnya lebih dari 3000 meter, tiba-tiba menembus ke dalam kekosongan di antara putaran yang tiba-tiba. Di ruang anti, transfigurasi tubuh Chu Xingyun tiba-tiba mencapai bagian depan cambuk yang kosong sambil berenang sepanjang jalan. Membuka mulutnya dengan keras, Chu Xingyun menggigit cambuk yang kosong dan menelannya dengan panik. Papa, menelan sepanjang jalan, Void Whip berjuang keras, berayun seperti hidup. Tetapi pada kenyataannya, Void Whip tidak memiliki kesadaran, apalagi pikiran. Tampaknya sedang berjuang dan berayun, tetapi itu tidak benar-benar melawan, itu hanya tuwis alami. Jika Void Whip benar-benar menyerang Chu Xingyun, bahkan tubuh piton akan benar-benar tak tertahankan, aku takut sekali Whip turun, itu akan hancur. Di ruang anti, Taixian Spirit Piton menggigit panjang lebih dari 3000 meter, menelan cambuk panjang lebih dari 3000 meter. Meskipun satu biru dan satu hitam, warnanya tidak sama, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat cambuk kekosongan, dan ular piton semangat menggigit Taixu, 80% serupa dalam penampilan. Cambuk kekosongan adalah penyajian hukum ruang. Piton semangat menggigit Taixian adalah makhluk yang diringkas oleh hukum kekosongan. Oleh karena itu, kesamaan tidak dapat dihindari antara. Dan, meskipun muncul di permukaan, ular piton Taixian sedang menelan cambuk yang kosong itu. Namun nyatanya, ini bukan melalap melainkan perpaduan antara hukum ruang. Meskipun cambuk kehampaan ini sangat kuat, mereka tidak menghasilkan pikiran mental dan spiritual, jadi, bahkan jika mereka tunduk pada fusi, mereka hanya akan secara sadar bekerja sama, tidak melawan. Kalau tidak, begitu cambuk kehampaan ini memiliki kebijaksanaan dan pikiran, maka siapapun yang berani melahapnya akan segera menderita perlawanan penuh. Pada saat itu, bahkan Tianzun, saya takut dia hanya bisa melarikan diri karena malu. Fakta bahwa Void Whip akan aktif bekerja sama sebenarnya tidak bisa dihindari. Integrasi adalah timbal balik, bukan unilateral. Fusi unilateral disebut melahap. Alasan mengapa Nether Whip memiliki kekuatan besar adalah karena ia terus-menerus menyatu dengan hukum ruang angkasa yang rusak dan diringkas selangkah demi selangkah. Dengan kata lain, cambuk kekosongan pada awalnya adalah produk dari puing-puing ruang dan fusi berkelanjutan. Karena itu, cambuk kekosongan tidak akan pernah mengusir fusi, karena mereka sendiri fusi. Oleh karena itu, setelah perhitungan berulang, Chu Xingyun membuat keputusan paling berani untuk melahap roh Mongolia dengan Taixu untuk melahap cambuk kekosongan. Alasan mengapa Chu Xingyun berani bertindak begitu berani lahir.
Anda tahu, cambuk kekosongan didasarkan pada energi dari World Extinguishment Strike, yang merupakan perpaduan dari penggabungan fragmen hukum ratusan juta void. Piton roh menggigit Taixian juga merupakan kondensat dari hukum kekosongan, dan merupakan makhluk kekosongan yang paling langka. Oleh karena itu, pada intinya, ular sanca Taixian sebenarnya adalah jenis yang sama dengan Void Whip. Meskipun Chu Xingyun sangat jelas, pendekatan ini sangat berbahaya, yang buruk memicu serangan balik cambuk kosong, dan Chu Xingyun akan langsung mati di tempat. Namun, terkadang gelang itu ada di sana, Chu Xingyun memenuhi syarat untuk mengambil risiko. Bahkan jika fusi gagal, dia dapat membuka gelang waktu tepat waktu dan kembali ke 9 detik yang lalu. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, 9 detik segera berlalu. Pada saat ini, Chu Xingyun telah menelan sepertiga dari cambuk panjang 3000 meter. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun merasa sedih. Apa yang harus dilakukan sekarang? Jika Anda membuka gelang waktu, Anda dapat kembali ke waktu sebelum fusi dimulai. Namun, jika fusi berlanjut, bahkan jika gelang waktu dihidupkan, itu tidak akan kembali ke waktu sebelum fusi dimulai. Hanya setelah ragu-ragu, Chu Xingyun mengambil keputusan. Karena yang disebut mencari kekayaan dan asuransi sudah dihitung, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dengan tegas. Meskipun dia tahu itu berbahaya, tapi diam-diam Zeng membuat keputusan saat berikutnya. Perasaan yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul dari jantung Chu Xingyun. Tidak berani lalai, Chu Xingyun bahkan tidak ragu, dan langsung membuka gelang waktu. Sebuah cahaya warna-warni menyapu tubuh Chu Xingyun langsung. Pada saat yang sama, cambuk kekosongan, yang disatukan oleh sepertiga, menabrak bunga cambuk di antara tikungan sengit. Meskipun itu hanya film sedikit, tetapi dalam sekejap tubuh ular piton Chu Xingyun langsung hancur, berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, dan menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, dalam kilatan cahaya biru, tubuh Void Dharma Chu Xingyun muncul di anti ruang. Menyeka keringat di dahinya, Chu Xingyun hanya merasakan hatinya berdetak kencang. Baru saja, pada saat terakhir, jika bukan karena Chu Xingyun bertindak tegas dan instan menginspirasi gelang waktu untuk membiarkan dirinya kembali ke 9 detik yang lalu, maka sekarang, dia sudah mati. Awalnya, Chu Xingyun telah mengambil keputusan untuk mengambil risiko untuk menyelesaikan fusi. Tetapi begitu 9 detik berlalu, bahaya datang lebih dulu. Pada saat pertama, gelang waktu diilhami. Chu Xingyun kembali ke 9 detik yang lalu. Sebelum 9 detik, Chu Xingyun masih dalam bentuk manusia, dan tidak memasuki anti ruang. Namun, gelang waktu hanya efektif untuk Chu Xingyun itu sendiri, dan tidak ada perubahan ke seluruh dunia eksternal. Chu Xingyun kembali ke dirinya sendiri 9 detik yang lalu, tetapi semua yang ada di sekitarnya tetap sama dan tidak kembali ke masa lalu. Bahkan Void Whip yang telah ditelan sepertiga masih dalam kondisi fusi. Sederhananya, itu seperti 6 tetes darah esensi yang diberikan Chu Xingyun dengan kejam. Meskipun melalui gelang waktu, Chu Xingyun langsung kembali ke 9 detik yang lalu, darah tubuh masih 9 tetes. Tapi 6 tetes darah esensial yang diberikan kepada Chu kejam masih ada, dan tidak akan hilang. Gelang waktu hanya untuk Chu Xingyun itu sendiri, tetapi tidak dapat mengubah dunia luar. Menyeka keringat dari dahinya, Chu Xingyun menatap cambuk yang menggeliat. Cambuk kekosongan telah digabungkan olehnya dengan sepertiga, dan kondisi ini masih dipertahankan. Oleh karena itu, pikiran Chu Xingyun dapat mempengaruhi Void Whip. Meskipun hanya sepertiga yang menyatu, Void Whip sebenarnya tidak memiliki kesadaran atau pikiran. Oleh karena itu, sebagai satu-satunya kesadaran dan perhatian dari Void Whip, kehendak Chu Xingyun adalah kehendak Void Whip. Namun, setelah semua, Chu Xingyun tidak sepenuhnya memperbaiki Void Whip, jadi, hanya di bawah kendali Chu Xingyun, dia akan bertindak sesuai dengan ide-ide Chu Xingyun. Setelah Chu Xingyun tidak mengontrol, maka cambuk kehampaan ini akan kembali ke keadaan semula, tanpa kepala terbang di mana-mana. Meskipun itu hanya dapat dikontrol untuk sementara waktu. Namun pada kenyataannya, Chu Xingyun telah dengan sempurna mencapai tujuan aslinya. Perlahan membuka matanya, Chu Xingyun menoleh untuk melihat Kaisar Zhao Griwolf dengan prihatin, dan Huli tampak khawatir. Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, "Oke, aku baik-baik saja. Saya mendengar bahwa Chu Xingyun akhirnya keluar dari bahaya, dan serigala serakah dan Huli tiba-tiba lega dan berjalan dengan cepat." Menghadapi dua orang yang berjalan cepat, Chu Xingyun berkata, "Kami telah menunda banyak waktu, lalu, kami harus mempercepat." Nodet, Greedy Wolf, dan Huli tahu bahwa ini bukan waktunya untuk omong kosong. Sidang belum berakhir, dan sekarang, belum ada tim. Meskipun harapan tipis, karena persidangan belum berakhir, masih ada harapan untuk semuanya. Sebagai seorang beku, jika ada hikmahnya, seseorang tidak boleh menyerah. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun memandang Kaisar Serakah-Serakah dan berkata dengan serius, "Selanjutnya, Anda tidak perlu mengendalikan kami, ambil kecepatan tercepat Anda dan temukan tempat berkumpulnya pemimpin makhluk jiwa." Membuka mulutnya, ketika Kaisar Serigala Serakah hanya bertanya, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak bertanya apa-apa, kamu hanya mencarinya, kamu tidak perlu mengendalikan sisanya."
Menghadapi penjelasan Chu Xingyun, Kaisar Greedy mengangguk dengan penuh semangat dan kemudian, di antara tenaga, dia melaju dengan kecepatan penuh, dan dalam sekejap mata, dia menghilang ke hadapan Chu Xingyun dan Huli. Melihat Kaisar Serigala Serakah menghilang secara instan, Huli tiba-tiba menjadi cemas. Pada kecepatan Kaisar Wolf, bahkan jika dia kelelahan, dia tidak akan bisa mengimbanginya satu. Dalam kecemasan, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Di antara cahaya biru yang bersinar, setiap kali Chu Xingyun melangkah keluar, ia akan langsung melintasi jarak 100 meter. Dalam sedikit suara memecah langit pada saat ini. Chu Xingyun, Void Dharma Body telah mencapai Dacheng Realm, dan setiap langkah adalah antar jemput satu dimensi. Di atas medan perang Taiko menengah, kekuatan kekosongan ditekan lebih dari 100 kali. Berubah menjadi beku biasa, kekuatan kekosongan ditekan 100 kali, dan sangat sulit untuk menampilkannya. Namun, Chu Xingyun berbeda. Di bawah Void Dharma, bahkan jika ditekan 100 kali, Chu Xingyun hanya memperpendek jarak melintasi setiap kali sebanyak 100 kali, tetapi tidak sulit untuk dilakukan. Xianting berjalan secara umum, dan setiap langkah. Cahaya biru bersinar, Chu Xingyun dan Huli, langsung melintasi jarak 100 meter, muncul pada titik berikutnya di ruang angkasa. Dalam beberapa langkah, Chu Xingyun menyusul Kaisar Greedy Wolf. Mendengar raungan di belakangnya, Kaisar Wolf menoleh dengan takjub. Di bawah tatapan mengerikan Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun melangkah langkah demi langkah, tampaknya tidak terburu-buru, tapi dia tetap di sisinya dan berjalan berdampingan dengannya. Jelas ini bukan kecepatan tercepat Chu Xingyun hanya ingin berjalan berdampingan dengannya. Jika tidak, Chu Xingyun tidak akan tahu seberapa jauh dia berlari. Dihadapkan dengan pengakuan ini, Kaisar Serigala Serakah tidak bisa menahan senyum pahit. Selama ini, Kaisar Serakah sangat yakin akan kecepatannya sendiri, bahkan sombong. Tetapi dibandingkan dengan Chu Xingyun, kecepatannya benar-benar tidak layak disebut. Sambil menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya, dan Kaisar Serigala diam-diam memakai untuk mempercepat dan melaju dengan kecepatan penuh. Namun, tidak peduli seberapa cepat Emperor Greedy Wolf dipercepat, Chu Xingyun selalu melangkah langkah demi langkah, selalu mempertahankan kondisi berjalan berdampingan dengan Kaisar Greedy Wolf. Sepanjang jalan, kecepatan Kaisar Serigala Serakah melambat dan dia berkata, "Hati-hati, ada zona berbahaya di depan. Jika tidak ada kecelakaan, harus ada tim pemimpin jiwa binatang berkumpul di sana." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tidak harus mengendalikan kami, perhatikan meninggalkan bekas, aku akan secara alami mengejar ketinggalan." Menghadapi penjelasan Chu Xingyun, Kaisar Serakah tidak banyak bicara. Segera, beralih ke bukit di depan, saat berikutnya, sebuah lembah kecil muncul di depan Chu Xingyun. Melihat sekeliling, di dalam lembah kecil, para pemimpin dari 6 binatang jiwa tersebar dan berkumpul di sana. Seperti yang bisa Anda lihat, ke-6 pemimpin Beast Soul itu 5 merah dan 1 ungu. Kekuatan keseluruhan mereka bahkan lebih kuat dari tim yang baru mereka temui. Melambaikan tangannya pada Kaisar Serigala Serakah, dia memohon padanya untuk terus berangkat mencari tempat berkumpul lainnya untuk makhluk buas. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Chu Xingyun, tetapi karena saya mengenali Chu Bo sebagai bos, saya harus mendengarkan pengaturannya. Jika saya memiliki pertanyaan, saya hanya dapat menahannya untuk sementara waktu. Menyaksikan Great Wolf Emperor Zun pergi dengan kecepatan penuh, Huli tiba-tiba hilang. Setelah melihat ke-6 pemimpin Soul Beast, Huli dengan kosong membentangkan tangannya dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Saya mengandalkan saya dan 3 archer pantom saja, tunggu. Bagaimana dengan archer pantom saya? Sepertinya Anda tidak membawa mereka." Menghadapi kata-kata Huli, Chu Xingyun tersenyum ringan, tetapi tidak menjelaskan apapun. Berdiri dengan bangga di atas bukit, melihat ke-6 pemimpin binatang jiwa lebih dari 100 meter jauhnya, Chu Xingyun mengambil nafas dan mengendalikan cambuk kosong yang telah digabung menjadi 30%, dan bergerak cepat ke sini. Datang ke sini. Ketika Chu Xingyun mendesak semuanya, dari permukaan, sepertinya linglung. Khususnya dari perspektif Huli, Chu Xingyun jelas tidak memiliki cara untuk berurusan dengan para pemimpin binatang buas, jika tidak, apa yang harus dilakukan di sini adalah langsung, lakukan saja. Membuka mulutnya, Hu Liyun hendak bertanya, tapi Chu Xingyun melambaikan tangannya, memohon padanya untuk tidak berbicara untuk saat ini. Meskipun Huli sangat bingung, dia menutup mulutnya dengan patuh. Momen selanjutnya, dengan suara keras memecahkan langit, seberkas cahaya yang melewati langit selama beberapa ribu kilometer langsung memotong kehampaan dan muncul di antara langit dan bumi. Di bawah tatapan mengerikan Huli, pilar cahaya surgawi menjerit dari kejauhan. Di sepanjang jalan, di mana pilar cahaya lewat, batu-batu melayang, dan pohon-pohon jatuh berkeping-keping. Kekuatannya luar biasa, seolah-olah menghancurkan dunia. Dalam deru keras, seberkas cahaya besar menyapu bagian depan tidak jauh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Lembah kecil tepat di depan seberkas cahaya itu segera hancur dan hancur. Pemimpin 6 binatang buas di lembah itu juga dihancurkan menjadi puluhan ribu keping dan menghilang.
Setelah mengerutkan kening dan memastikan bahwa 6 pemimpin binatang jiwa masih belum memadatkan kostum jiwa dan tulang roh, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, meraih pergelangan tangan Huli, dan mengikuti serigala kiri serigala Kaisar Mark, dikejar dengan kecepatan penuh. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, kabut kepala Huli. Apa yang terjadi, barusan? Apakah berkas cahaya surgawi dibuat oleh Chu Xingyun? Tapi itu salah. Meskipun terlihat sedikit berbeda, Huli telah melihat seberkas cahaya ini sekarang. Menurut Kaisar Seraka Serigala, berkas cahaya sebenarnya adalah cambuk dari kekosongan, bentuk ketika itu muncul di ruang positif. Meskipun penuh keraguan, Huli juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mengajukan pertanyaan, jadi tidak peduli berapa banyak keraguan itu harus diadakan di perutnya. Di sepanjang jalan, segera, Chu Xingyun dan Huli, sesuai dengan tanda yang ditinggalkan oleh Kaisar Serigala yang korup, sekali lagi menemukan tempat berkumpulnya pemimpin jiwa binatang. Melihat sekeliling, di dalam hutan ada hampir 20 pemimpin binatang jiwa, berkeliaran di antara mereka. Menemukan sudut tersembunyi, Chu Xingyun berhenti lagi, menatap kosong ke hutan tanpa berkata apa-apa, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam keadaan kusam lagi. Menghadapi adegan ini, Huli melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tapi bagaimanapun dia mengamati, tidak ada sedikit reaksi di sekelilingnya, mungkinkah dikatakan itu hanya kebetulan. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan dalam sekejap, 10 menit waktu berlalu. Menghadapi adegan ini, ketika Huli hendak mengatakan sesuatu, saat berikutnya auman yang akrab, sengit dan keras terdengar lagi. Di bawah tatapan tertegun Huli, berkas langit dan bumi, dengan kekuatan kehancuran, jatuh dari kehampaan lagi. Dideru, sinar biru, seperti pedang tajam, meraung keras. Di mata Huli yang tumpul, pilar cahaya surgawi menyapu langsung dari hutan, dan semua pemimpin binatang buas di hutan dicekik berkeping-keping. Momen berikutnya, dalam suara keras, di hutan, 3 pemimpin makhluk jiwa tercekik meledak dalam sekejap, tulang roh putih, dan banyak kostum jiwa, tersebar di seluruh tanah. Melihat adegan ini, secercah cahaya melintas di mata Chu Xingyun. Di antara pikirannya, Chu Xingyun muncul di depan sepotong tulang roh dan kostum jiwa untuk pertama kalinya. Melihat itu, ada lapisan tebal tulang roh di tanah, yang jumlahnya lebih dari puluhan ribu. Apa yang membuat Chu Xingyun paling bahagia adalah bahwa pemimpin dari makhluk jiwa adalah tidak memadatkan apapun. Setelah dipadatkan, jiwa dapat memadatkan puluhan ribu. Tentu saja, tulang roh itu berharga, tetapi di medan pertempuran Taiko menengah ini, tidak ada apa-apanya. Apa yang benar-benar menggairahkan Chu Xingyun adalah bahwa 3 pemimpin binatang jiwa telah mengumpulkan lebih dari 10 pakaian jiwa. Jelas, para pemimpin jiwa binatang ini, setelah diringkas akan memadatkan setidaknya 3 pakaian jiwa, dan bahkan lebih. Dengan gelombang besar tangannya, Chu Xingyun menempatkan semua tulang roh dan jiwa ke ruang dimensi. Meskipun tidak aman di ruang dimensi, jika Anda tidak memasukkannya, Anda tidak bisa menolaknya di pundak Anda. Menonton Chu Xingyun dengan cepat memasukkan tulang roh dan jiwa ke ruang dimensi, Huli akhirnya mengambil waktu dan bertanya dengan hati-hati, apakah Anda baru saja mendapatkan seberkas cahaya itu? Menghadapi pertanyaan Huli, Chu Xingyun dengan cepat memasang kostum roh dan tulang roh, dan mengangguk, tentu saja saya berhasil, jika tidak. Apakah Anda pikir itu kebetulan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huli tidak bisa menahan senyum pahit. Pertama kali barusan, Huli benar-benar berpikir itu kebetulan. Tapi 2 kali berturut-turut, target mereka akan dipenggal oleh pilar cahaya surgawi. Ini tidak boleh digambarkan dengan kebetulan, sama sekali tidak ada kebetulan seperti itu di antara dunia. Setelah dengan cepat mengumpulkan semua kostum jiwa dan tulang roh, Chu Xingyun meraih pergelangan tangan Huli, dan terus maju dengan kecepatan penuh di sepanjang tanda yang ditinggalkan oleh Kaisar Serigala yang korup. Dia menatap kosong ke arah Chu Xingyun, membiarkannya memegang pergelangan tangannya dan berjalan sepanjang. Tidak diragukan lagi, Huli dapat memastikan bahwa sorotan cahaya surgawi jelas merupakan cambuk dari kekosongan, tempat paling berbahaya di medan perang menengah Taiko. Namun, Chu Xingyun baru saja memasuki medan perang Taiko perantara, dan ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan cambuk kekosongan, yang ini terlalu berlebihan. Meskipun Chu Xingyun sangat sulit dikendalikan, perlu 10 napas untuk berhasil mendesak. Namun ketahuilah bahwa Void Wick cukup kuat untuk menjadi tak terkalahkan. Menengok ke belakang sekarang, Chu Xingyun ada di kota kuno Nanhuang, bukankah itu sama? Selama dia berada di kota kuno Nanhuang, Chu Xingyun dapat menginspirasi kekuatan naga kuno dari kota kuno, yang juga tak terkalahkan. Namun, apa yang tidak saya harapkan adalah bahwa bahkan jika Anda datang ke medan perang Taiko menengah ini, Chu Xingyun masih bisa begitu megah dan begitu mendominasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel. Terima kasih.